Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Berjumpa kembali dengan saya Reina Nevada di Suara Gresik, religius, cerdas, bermanfaat. Dan sahabat cerdas, program Biru Bincang Seru bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik kembali menyapa sahabat cerdas semuanya. Semoga sahabat cerdas dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya sahabat ya. Kali ini sahabat cerdas, kita akan membahas terkait dengan kriteria gawat darurat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, di studio Suara Gresik sudah hadir Ibu Fira Anggraini selaku Claim Advisor BPJS Kesehatan Cabang Gresik. Kita sapa dulu ya sahabat ya. Selamat pagi Ibu Fira. Selamat pagi Mbak Reina. Apa Selamat kabar, pagi Ibu? sahabat cerdas. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, monggo bisa disapa dulu Bu sahabat cerdasnya Bu. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas semua. Semoga kita semua selalu semangat ya Bu ya, meskipun Ya. di luar cuacanya mendung terus nih Iya, Bu akhir-akhir betul. ini ya Bu ya. Harus tetap semangat nih sahabat. Nah Bu Fira, kali ini kita akan membahas terkait dengan kriteria gawat darurat yang dijamin sama BPJS Kesehatan. Oke. Mungkin untuk mengawali diskusi kita Bu, sebelum kita lebih jauh lagi, sebenarnya definisi dari gawat darurat sendiri itu apa sih Bu Ya. dalam bidang kesehatan Iya, seperti baik. itu? Jadi kriteria apa itu gawat darurat mungkin perlu kita definisikan dulu biar kita pemahamannya sama. Jadi untuk gawat darurat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat itu adalah suatu kondisi klinis di mana seseorang itu membutuhkan tindakan segera dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa pasien dan mencegah adanya kecacatan seperti itu. Oke, Ya. berarti memang apa ya Bu ya, sesuatu yang harus dilakukan dengan segera Iya, betul. untuk menolong begitu ya Iya, Bu, untuk ya? menolong dalam rangka menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan. Oke. Oke. Nah tentunya Bu Fira, apakah semuanya yang disebut sebagai gawat darurat dari BPJS Kesehatan sendiri itu seperti apa sih Bu? Iya, baik. Jadi kriteria gawat darurat itu sudah ada dan memang kemarin sudah dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan. Jadi ada 5 kondisi. Yang pertama adalah kondisi yang mengancam jiwa. Jadi mengancam jiwa, membahayakan diri, membahayakan orang lain dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua itu kondisi di mana pasien ini dia ada gangguan di saluran nafasnya, kemudian ada gangguan pernafasan, gangguan sirkulasi, kemudian yang ketiga adanya gangguan hemodinamik, di mana gangguan hemodinamik ini nanti bisa dilihat dari tanda-tanda vital pasien, seperti itu dari hasil pemeriksaan dokter. Kemudian ada lagi adalah penurunan kesadaran yang keempat. Jadi penurunan kesadaran ini nanti berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang memeriksa. Kemudian yang kelima adalah tindakan yang memerlukan penanganan segera. Seperti contohnya pada pasien trauma, contohnya mungkin dia habis terkena pisau yang memerlukan perdarahan, atau pasien persalinan dengan dia sudah pembukaan 10 dan harus segera ditangani, itu juga termasuk kondisi gawat darurat yang harus dilakukan tindakan segera. Oke, berarti ada 5 kriteria tadi Iya, ya Bu ya, iya, yang betul. dianggap sebagai gawat darurat versi Iya. BPJS Kesehatan Bukan versi BPJS yang Kesehatan sudah Bu, ya. disahkan Kementerian Iya, Kesehatan ya Bu iya, ya. jadi bersama Nah. antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Iya, Ya. soalnya nanti takutnya sahabat cerdas gini, loh gimana bisa menemukan definisi itu? Takutnya kan nanti kan kok Iya. tanpa melibatkan kita misalnya Iya, seperti jadi itu ya Bu ya. memang ada Kementerian Kesehatan juga yang menetapkan itu di sini. Oke, berarti Bukan secara hanya nasional BPJS. ya Bu Betul, sudah ditetapkan iya. begitu. Berarti tadi yang pertama ada yang apa Bu tadi Bu yang Mengancam jiwa, jiwa. Iya, ya. mengancam jiwa. Apakah itu termasuk dengan misalnya ada orang kecelakaan gitu Bu? Apakah termasuk juga? Iya, jadi mengancam jiwa ini nanti itu yang menilai adalah dokter spesialis yang memeriksa di rumah sakit seperti itu. Apakah kondisi mengancam jiwa seperti apa nanti dari hasil pemeriksaan dokter spesialis. Kalau kecelakaannya itu patah tulang, pasti itu mengancam jiwa. Betul. Seperti itu, ya. Berarti intinya nggak semua orang bisa mendapatkan itu Bu ya yang Iya, dianggap pelayanan gawat gawat darurat tadi ya Bu. Betul, Ya? ya. Jadi tidak semua pasien bisa mendapatkan pelayanan di unit gawat darurat. Ketika dia memenuhi salah satu kriteria dari pelayanan gawat darurat tadi, maka dia bisa mendapatkan pelayanan di IGD atau instalasi gawat darurat. Tetapi bila memang kondisi tersebut dari 5 kriteria itu tidak ada, maka pasien
harus melakukan rujukan berjenjang, dalam hal ini ke FKTP dahulu, untuk kemudian bisa itu adalah puskesmas, bisa itu adalah klinik ataupun dokter pelayanan primer, kemudian dilakukan pemeriksaan dari situ. Apabila bisa ditangani maka cukup di pelayanan primer, tapi ketika memang harus diberikan ada indikasi rujuk, nanti akan diberikan rujukan dari FKTP atau fasilitas kesehatan primer ke rumah sakit, seperti itu. Oke, berarti nggak bisa ya Bu, kalau dari dirinya sendiri misal bilang dijustifikasi, Bu saya sudah gawat darurat nih gitu, berarti memang harus melalui pemeriksaan dulu ya Bu. Iya, jadi memang nanti yang menentukan kondisi gawat darurat adalah pihak dokter yang memeriksa, seperti itu. Oke, kalau misalnya nih Bu, saya peserta JKN, kemudian saya juga sudah termasuk dari 5 poin tadi, yang termasuk berarti saya sudah berhak untuk mendapatkan penanganan gawat darurat. Iya, betul. Tapi satu apakah poin ada, saja Bu? sudah cukup. Oh, Iya, gitu. tidak harus kelimanya. Satu poin itu salah sudah satunya cukup. sudah cukup ya Bu. Betul, Ya? satu kriteria terpenuhi maka sudah bisa mendapatkan pelayanan gawat darurat di instalasi gawat darurat. Oke. Tapi kalau misalnya ada nggak Bu hal-hal lain yang membuat saya kemudian tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan itu Bu? Ada nggak Bu? Ya, jadi kalau selama pasien itu kepesertaannya sudah aktif, kemudian dia memenuhi salah satu kriteria gawat darurat itu, maka pelayanan gawat daruratnya akan dijamin, baik di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS ataupun yang tidak. Jadi kalau seumpama nih kejadiannya, karena namanya gawat darurat itu kejadian bisa dimanapun, kalau seumpama rumah sakit terdekat adalah rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kita tetap bisa, peserta JKN tetap bisa mendapatkan pelayanan gawat darurat di rumah sakit tersebut. Nanti ketika di rumah sakit yang tidak dilayani di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, nanti setelah pelayanan gawat daruratnya selesai, posisi pasien sudah stabil, nanti akan dirujukkan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi selama kepesertaan aktif, pelayanan gawat darurat kriteria terpenuhi, salah satu kriteria terpenuhi, maka bisa mendapatkan pelayanan gawat darurat untuk nanti dirawat inapkan ataukah nanti dirawat jalankan. Oke, gitu ya Bu Vira ya. ya. Betul. Nah, soal cerdas, mungkin bagi sahabat yang masih bingung ya, sahabat cerdas ya, kok misalnya saya sudah termasuk kriteria dari salah satu 5 poin ini, tapi kenapa saya tidak bisa mendapatkan penanganan dari BPJS? Nah, karena mungkin bisa dicek kepesertaan kamu belum aktif, begitu ya Bu ya. Atau termasuk juga aktif. telat sudah aktif tapi telat bayar juga mungkin. Ya, kalau telat mengganggu bayar, ya, Bu, ya di bulan selanjutnya akan nonaktif kepesertaannya. Iya, otomatis Iya. nonaktif ya Bu. Iya, ya. kalau sudah 1 bulan. Harus diaktifkan dulu Iya, ya Bu, kuncinya. pesertaannya aktif. Soalnya sekarang pembayaran BPJS sudah gampang sekali ya Bu Iya, Vira ya. betul, di semua gerai, di Indomaret, Alfamaret sudah via mobile banking bisa, Marketplace internet juga ya, banking Bu, ya. bisa, ya Shopee bisa. Iya, jadi sambil rebahan bisa sambil bayar Bisa ya, sambil Bu, ya. bayar, ya betul Iya, sekali. mungkin karena selama ini kan ada orang yang berpikir bayarnya mungkin harus di bank begitu kan Bu ya. Iya, sekarang di bank pun ada mobile banking, jadi semua saya rasa mudah. Mudah ya Bu ya. Kalau Iya. misalnya bank minggu tutup, sebenarnya minggu di rumah bayar sendiri juga Iya, bisa ya Bu Vira pakai ya. mobile banking, pakai internet banking, semuanya bisa. Oke Bu. Nah kira-kira Bu, kalau misalnya Reina sendiri peserta JKN, iya, Mbak gawat Reina. darurat, tapi kebetulan Reina ada di luar kota Bu. Kemudian apakah Reina harus ke tempat ibaratnya vaskes yang Reina daftar pertama kali atau yang terdekat aja bisa Bu? Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan kalau kondisi gawat darurat itu tidak memerlukan rujukan dari vaskes tingkat primer. Jadi Mbak Rena tidak perlu kembali ke di mana Mbak Rena terdaftar di situ di fasilitas kesehatan tingkat primer di puskesmas atau klinik yang terdaftar di situ, tapi bisa menuju ke rumah sakit terdekat yang ada di sana. Selama itu masuk kriteria gawat darurat, maka bisa langsung mendapatkan pelayanan di rumah sakit melalui instalasi gawat darurat atau IGD seperti itu. Seperti itu sahabat Iya. cerdas ya. Jadi nggak harus jauh-jauh misal dari Surabaya harus ke Sidoarjo Nggak. misalnya Bu ya. Yang terdekat dulu aja bisa Iya, Pak, ya, Bu, ya? bisa, ya. Oke Bu. Nah kira-kira Bu Vira ada nggak sih Bu kasus-kasus tentang gawat darurat yang selama ini Bu Vira temui gitu Bu? Ya, kalau gawat darurat biasanya kalau karena kami di Claim Advisor ya, di wilayah klaim ya, biasanya ya memang kondisi-kondisi KRL, terus kemudian kecelakaan lalu lintas, kemudian persalinan di mana dia memang sudah memasuki fase aktif ya. Jadi memang kan pada pasien dengan pembukaan itu kan ada 1 sampai 10 di mana udah di atas 3 itu akan cepat ya turunnya bayi di situ, sehingga banyak kasus persalinan di situ yang memang harus dilakukan tindakan segera. Kemudian persalinan dengan sungsang juga kadang persalinan dengan komplikasi hipertensi, eklamsi, preeklamsi seperti itu, memang kondisi yang juga bisa ditangani di FKRTL seperti itu. Oke. Apakah kemudian ketika rumah sakitnya misalnya membutuhkan fasilitas yang lengkap Bu, ternyata waktu saya dibawa ke sana fasilitasnya tidak memadai seperti itu, bagaimana mekanismenya Bu? Ya, jadi kalau rumah sakit nih dia tidak
mempunyai sarana dan prasarana yang cukup untuk memberikan tata laksana ke pasien, maka di sini ada rujukan, sistem rujukan. Jadi nanti ketika pasti namanya dirujuk, pasien kondisi sudah stabil ya, transportable, artinya di situ kondisi pasien sudah stabil, maka bisa dirujukkan ke rumah sakit dengan kemampuan medis yang lebih, sarana prasarana sumber daya manusia. Jadi tetap bisa nanti ada rujukan ke rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi, yang lebih mempunyai fasilitas kesehatan untuk bisa menangani pasien ini. Jadi bisa untuk dirujukkan sesuai, iya dirujukkan. Jadi itu semua sesuai dengan penilaian dokter, apakah pasien ini bisa dirujukkan, dan apabila dirujukkan apakah itu dijamin, ya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi selama itu mengikuti ketentuan prosedur dan itu memang sesuai indikasi medis, bukan atas permintaan sendiri, maka itu bisa dijaminkan sebagai peserta JKN. Oke. Ya. Tapi pernah nggak Bu ada kasus misalnya ada dari peserta JKN sendiri menyalahi fasilitas gawat darurat gitu Bu? Menyalahi. Jadi biasanya kalau dalam dia sudah kayak gini, tapi ternyata tidak gawat darurat, ya tidak gawat darurat di situ. Biasanya seperti itu, dari pihak rumah sakit bisa menyampaikan kalau ini bukan kondisi yang gawat darurat, sehingga diarahkan ke FKTP, fasilitas kesehatan tingkat primer yang terdekat seperti itu, atau ke FKTP di lokasi di mana terdekat yang ada di situ yang bisa menangani seperti itu. Jadi untuk kondisi yang tidak gawat darurat. Nah itu ya sahabat cerdas ya perlu dicatat. Jadi kalau misalnya nggak gawat darurat juga jangan ke IGD ya. Betul. Karena di IGD benar-benar harus yang urgent banget nih sahabat, yang mengancam nyawa ya Bu ya. Betul. Dan kalau misalnya Bu, namanya Bu Fira kan bekerja di BPJS begitu ya Bu ya, yang setiap hari menangani hal-hal seperti ini. Kira-kira Bu, kalau misalnya di kondisi saya waktu itu memang sudah peserta aktif, kemudian saya gawat darurat, nah kemudian saya lupa bayar, otomatis non-aktif kan ya Bu? Apakah saya diberikan kesempatan untuk mengurus itu loh Bu? Bisa, begitu. ya, bisa. Jadi ketika pasien ini posisi non-aktif, kemudian pasien ingin menggunakan kepesertaannya, haknya dia, manfaat dia sebagai pasien peserta JKN, maka di situ dia bisa melunasi tanggungannya tadi ya, tagihan klaim, tagihan iuran preminya. Sehingga ketika itu dilunasi maka kartu akan langsung aktif. Maka di situ ketika dilakukan pelayanan rawat jalan, di situ pasien akan mendapatkan pelayanan sebagai peserta JKN, bisa dia digunakan untuk masuk rumah sakit kemudian rawat jalan. Tetapi apabila dia rawat inap berarti, tapi memang di situ ada denda harus dibayar. Jadi ya, dan denda itu mengikat ya, jadi mengikat di 30 hari, 45 hari setelah denda itu dibayar, ketika pasien harus rawat inap kembali, maka di situ ada denda pelayanan yang harus dibayarkan, 2,5% dari pembiayaan yang kita bayarkan, dan itu mengikat ya. Tapi ketika itu digunakan hanya rawat jalan, maka di sana tidak ada denda yang dibayarkan. Oh, berarti denda itu berlaku ketika pasien rawat inap aja. Iya, rawat inap aja. Jadi ketika pasien mengaktifkan kartu terus langsung digunakan rawat inap, maka itu kena sebesar 2,5% aja Bu ya. 2,5%. Nah, makanya itu pentingnya harus membayar tepat waktu ya Bu ya. Betul, iya jangan sampai betul, karena kita tidak tahu kapan kita sedang kita sakit atau suatu ada kondisi yang tidak kita rencanakan, ternyata ada ancaman. Bu Fira, tadi kan sempat kita bahas terkait bagaimana ternyata kecelakaan lalu lintas yang bisa dibantu oleh BPJS. Nah mungkin sahabat cerdas juga beberapa ada yang bingung Bu, sebenarnya ada juga yang bilang kalau kecelakaan itu akan ditanggung oleh Jasara Harja. Nah ini seperti apa Bu? Iya, jadi kecelakaan itu sebenarnya first payer atau penjamin pertama adalah Jasara Harja. Ketika itu sudah istilah batas pembayaran Jasara Harja sudah melebihi, maka di situ BPJS Kesehatan sebagai pembayar kedua seperti itu. Jadi jadi ketika pasien itu dia sebagai pasien JKN nih, kemudian dia kecelakaan lalu lintas, maka yang pertama perlu dilakukan adalah dia melakukan pelaporan ke kepolisian. Setelah itu melakukan pelaporan ke Jasara Harja untuk melihat apakah ini kondisi kecelakaan yang dijamin Jasara Harja atau tidak. Ketika itu kondisi yang tidak dijamin oleh Jasara Harja, maka BPJS Kesehatan yang menjamin. Ketika itu adalah kondisi yang dijamin oleh Jasara Harja, maka di sini Jasara Harja akan menjamin sampai ke batas maksimum plafonnya. Di situ 20 juta setahu saya ya. 20 juta. Ketika sudah pembiayaan lebih dari itu, biasanya pada pasien-pasien dengan patah tulang, di situ biaya rumah sakitnya biasanya tinggi. Nah, di situ ketika pasien mempunyai BPJS Kesehatan bisa membayarkan
setelah jasa harja melebihi plafon dari yang ditetapkan. Seperti itu. Nah, soal cerdas ya, mungkin sudah terjawab ya sahabat ya, perbedaan kalau misalnya ada kecelakaan lalu lintas harus ditanggung oleh Jasara Harja atau BPJS. Sebenarnya Jasara Harja dulu ada batas Betul. maksimumnya, dan tentu bentuk kecelakaannya juga dilihat ya Bu, Betul, ada kriterianya. iya. Gitu. Jadi ketika pasien mempunyai JKN dan kecelakaan lalu lintas, itu yang harus alurnya yang pertama adalah lapor ke polisian dan melakukan pelaporan ke Jasara Harja, sehingga dari situ kami nanti bisa melakukan penjaminan. Jika tidak melakukan pelaporan, proses ke Polisi ya, Bu, ya? polisi dan Jasara Harja, maka kita tidak bisa memberikan penjaminan karena kita belum tahu ini apakah ini memang hanya cukup Jasara Harja yang menjamin ataukah memang ini harus BPJS Kesehatan sebagai penjamin. Seperti Berarti itu. Bang kuncinya harus ada pelaporan dulu, Iya, baru bisa betul. ibaratnya BPJS pemrosesan, begitu iya, Bu, ya? pemrosesan sampai ke Jasara Harja, baru nanti kita sebagai penjamin. Nah, Oke Bu Vira, terima kasih banyak. Sahabat cerdas, gimana nih? Kalian masih penasaran nggak sama apa lagi nih pertanyaan dari kalian? Soalnya kadang tuh banyak banget Bu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat cerdas gitu. betul. Jadi mungkin kita jeda dulu ya Bu Iya. sama iklan sebelum kita akan bacakan Oke. pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan sahabat cerdas jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami hanya di Radio Suara Gresik. Halo Sobat Cerdas, terima kasih masih setia bersama Radio Suara Gresik dalam program Biru Bincang Seru dengan tema hari ini yakni kriteria gawat darurat yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tentunya dengan Bu Vira ya Bu di sini yang masih Ya. setia menemani saya hari ini. Dan Bu Vira, mungkin kita sebelum nanti bacakan ya Bu sama-sama untuk pertanyaan dari netizen yang sudah masuk. Mungkin Rena juga pengen tanya Bu. Tadi Rena sempat keinget tapi lupa. Nah kira-kira waktu pergi ke IGD ada nggak sih Bu dokumen-dokumen yang harus disiapkan Iya, seperti itu? jadi sebenarnya sekarang itu kan peserta JKN tidak perlu untuk membawa kartu ya secara fisik ya, dimana sekarang sudah ada namanya kita sudah sistemnya sudah bridging ya dengan Dispenduk Capil, jadi cukup menunjukkan kartu KTP, kartu tanda penduduk di situ dari NIK nanti akan langsung ngelink ke nomor kartu BPJS-nya atau JKN-nya seperti itu. Berarti dari NIK aja sudah cukup Iya, ya Bu jadi sekarang NIK ya? udah cukup ya. Iya, apalagi sekarang mungkin sudah ada aplikasi mobile Mobil JKN, juga JKN ya Bu betul. ya? Jadi di situ ada kartu KIS digital, bisa nanti untuk menunjukkan kartu JKN-nya bisa juga menggunakan kartu KIS digital. Oke, berarti Selain dari kalau KTP. Kalau nggak bawa KTP misalnya bawa itu aja nggak Iya, apa-apa bawa ya HP Bu ya? saja, iya bisa nanti menunjukkan kartu KIS digital. Oke. Oke. Nah Bu Vira, mungkin saya juga pengen tanya, ada nggak sih Bu kasus misalnya dia ternyata sudah termasuk 5 poin tadi nih Bu, salah satu tiba-tiba poin. dianya ternyata dari klaimnya itu ditolak, ada nggak sih Bu yang seperti itu Bu? Kalau yang seperti itu saya rasa tidak, Tidak ya. ada ya? Iya, jadi gini sebenarnya itu asalkan memang semua di pemberkasan itu jelas. Sebenarnya kan kalau tidak jelas pasti kita akan melakukan konfirmasi pada kondisi ini apa yang memenuhi seperti itu. Kalau itu ternyata 5 kondisi itu tidak ada, maka akan kami lakukan konfirmasi seperti apa. Apakah memang ternyata di situ ada tetapi tidak tertuang, belum tertuang di pengajuan klaim kalian seperti itu. Nah, itu kami melakukan konfirmasi dulu. Tapi ketika 5 kondisi itu salah satu terpenuhi dan itu sudah ada di berkas pengajuan, maka di situ akan kami layakkan klaimnya. Berarti tidak ada ya Bu rasanya kalau misalnya sementara-mentah ditolak begitu Iya. kan tidak mungkin ya Bu? Iya pasti, iya. Jadi kita kan sama ya panduannya, kita sama. Jadi kita juga menyamakan persepsi dengan fasilitas kesehatan di rumah sakit, terutama untuk pelayanan gawat darurat ini. Jadi kita sama-sama yang kita pedomani sama. Jadi kemarin juga sudah dilakukan sosialisasi selain BPJS Kesehatan juga oleh Kementerian Kesehatan, sehingga nanti harapannya tidak ada lagi kendala dalam soal klaim ini. Tentunya misalnya kalau misalnya ke gawat darurat Bu, pastinya kan ada proses administrasi dulu nih Bu ya untuk ngecek NIK dan lain sebagainya. Sebenarnya butuh waktu berapa lama sih Bu untuk hal-hal seperti itu? Takutnya kan kayak misalnya, aduh udah darurat banget nih tapi masih administrasinya belum Iya, gitu jadi Bu. kan gini sebenarnya kalau setahu saya ya ketika pasien datang itu kan biasanya langsung ya pasiennya biasanya langsung ditangani dulu. Apalagi itu kondisinya sudah gawat darurat yang masuk ke salah satu 5 kriteria itu. Jadi biasanya administrasi kan nanti sambil berjalan ya, atau biasanya keluarganya seperti itu. Saya rasa kalau itu nggak lama ya, nggak lama karena tinggal ngeliatin NIK-nya, bisa juga nanti dari mobil JKN, dari HP. Saya sekarang HP adalah salah satu hal yang sangat melekat ya. Betul. Di kondisi saat ini jarang Iya. orang yang lupa untuk membawa HP. Betul. Lupa bawa dompet bisa, tapi bawa HP biasanya orang selalu ingat. Jadi itu mungkin per 1 detik juga cukup ya, kan tinggal menunjukkan, tinggal ngentri
aja dari aplikasi langsung keluar, saya rasa 1 menit juga cukup ya untuk melihat itu apakah Kecuali pasien memang aktif atau tidak. tadi kepesertaannya belum aktif gitu Nah, ya Bu, kalau baru. kalau kepesertaannya tidak aktif kan tetap di sini juga rumah sakit. Jadi ketika pasien itu datang akan menggunakan kartu JKN-nya, kita berikan waktu ketika itu rawat inap ya Mbak. Itu kita berikan waktu 3 kali 24 jam untuk menunjukkan ke kartu JKN-nya ini aktif seperti itu. Jadi ketika itu memang dia posisi non aktif, pasien masih bisa berkesempatan untuk mengaktifkan kartunya kemudian untuk menggunakan JKN-nya seperti itu. Berarti waktunya 3 kali 24 jam. Iya, ya, 3 Bu, kali ya? 24 jam. Ya. Ya, nah sahabat cerdas ya, jangan dikira nanti misalnya, oh belum aktif, nggak boleh, bukan gitu Ya, ya Bu beda ya. lagi kalau belum punya ya. Nah, Kalau belum punya, baru. karena berbeda, karena belum punya, belum daftar, itu kan memang membutuhkan waktu 14 hari. Betul, baru untuk bisa dipakai, kartu Bu, itu ya. baru bisa aktif dan baru bisa digunakan. Karena itu harus dipastikan sudah daftar dan posisi kartu aktif sehingga aman nanti berkendara. Apalagi ini musimnya Hujan Natal, ya, Bu, ya. tahun baru Iya. ya kan, banyak mobilitas, jadi Betul. paling tidak dengan mempunyai JKN nanti akan merasa aman. Nah iya sih Bu, itu pentingnya untuk mendaftar BPJS itu jauh-jauh Iya, hari. Jangan betul. ketika udah sakit nanti bingung kan, Iya. bisa langsung ya Bu ya. Iya, 14 hari. Iya, nah sahabat cerdas ya, terima kasih dan tentunya tadi Bu sudah ada banyak pertanyaan yang masuk iya. melalui YouTube, Instagram dan Iya, juga nomor dari kami. Saya bantu bacakan ya Bu ya. Ada pertanyaan dari Ilham nih Bu. Kalau misal lahiran tapi tidak memilih di fase 1, apa masih tetap di cover BPJS atau harus di fase 1 dulu ya? Ya. Jadi sebenarnya ini lahiran ataupun penyakit yang lain sebenarnya ketentuannya sama tadi. Cuma kondisi kegawat daruratannya aja yang mungkin agak berbeda. Tapi kalau kedaruratan saya rasa sama. Tapi mungkin ada kekhususan di obstetri ya, di maternal dan neonatal untuk kondisi ibu hamil melahirkan. Jadi ketika itu kondisi gawat darurat dalam artian ini ketika hamil persalinan dan dia udah memasuki fase aktif di mana penurunan bayi ini akan cepat, maka di situ bisa langsung penjaminannya melalui instalasi gawat darurat dan dijaminkan di rumah sakit. Tetapi itu memang kondisinya masih fase laten, jadi ada pasien dengan kehamilan pertama itu biasa di pembukaan 1-2 itu waktunya masih lama 6 jam, ada yang bervariasi ya. Di situ maka di situ pasien akan diarahkan untuk ke fase ke-1 seperti itu. Jadi kalau untuk kondisi yang gawat darurat memang kita mengoptimalisasi di fase ke-1. Kenapa seperti itu ya? Karena kita dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa memang yang dilayani di rumah sakit ini adalah memang peserta-peserta yang membutuhkan pelayanan spesialistik seperti itu. Karena kalau semua dilayani di rumah sakit, nanti akhirnya fasilitas kesehatannya akan terlalu terbebani dengan terlalu banyak pasien. Tentunya kan akan mempengaruhi nanti kalau beban kerjanya terlalu besar ya, dan mempengaruhi outputnya itu sendiri. Kemudian mungkin bagi pasien-pasien sebenarnya butuh spesialis, di Iya. sana sudah dipenuhi sama yang nggak butuh sebenarnya gitu Iya, ya, Bu, iya. Jadi dilakukan pengaturan di situ mana yang memang butuhkan spesialis dan mana memang walaupun tidak butuh spesialis, tapi kalau dia kondisi gawat darurat ya memang kan perlu penanganan segera. Iya, Nggak mungkin dia dikembalikan lagi ke fase ke-1 Betul. kan seperti itu. Seperti tadi kondisi pasien hamil tadi. Oke, Ilham semoga menjawab ya Ilham ya. Kalau orang melahirkan juga dilihat kondisinya dulu Iya, ya Bu ya. iya. Mau dibawa di IGD ataupun nanti bisa dirujukan ke fase ke-1 saja. Iya. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Eka Bu. Saya pernah mengalami nyeri perut tidak tertahankan. Saat itu saya ragu apakah termasuk gawat darurat atau tidak. Bagaimana cara awam seperti kami membedakan kondisi gawat darurat yang sebenarnya? Iya. Jadi untuk kondisi gawat darurat ini memang kalau untuk awam agak susah ya untuk ini, karena memang di situ yang bisa menentukan atau memberikan penilaian ini adalah gawat darurat atau tidak itu adalah dokter yang memeriksa seperti itu. Ketika kita ragu nih gawat darurat atau tidak, ya saya sarankan ketika memang itu terdekat adalah di fase ke-1, maka ke fase ke-1 terlebih dahulu. Dari situ nanti baru akan dokternya melakukan pemeriksaan apakah memang ini kondisi yang sebenarnya sudah bisa ditangani di fase ke-1, yaitu di dokter, klinik atau puskesmas yang ada di sekitar itu, ataukah memang kondisi yang harus dirujuk seperti itu. Oke, ya ini entah ya Mas atau Mbak ya. Eka semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Iya. Kalau misalnya sudah dirasa tidak tertahankan, ya kalau misalnya lebih dekat sama fase ke-1 ke Iya, fase ke-1 dulu. iya. Kalau memang tidak tertangani pasti dirujukan Iya, ke Bu, betul, ke rumah iya. sakit yang lebih besar. Iya, kalau memang ada kondisi khusus. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Iya, Ibu Fira sudah baik. tidak terasa ya kita Iya. ngobrol tadi ya Bu ya. Baik, Mungkin di terima akhir kasih. perjumpaan kita Ibu, Iya. mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat cerdas. Iya, oke, baik. Terima kasih sahabat cerdas
cerdas, untuk sahabat cerdas semua tentang semoga cukup membantu keterangan terkait dengan pelayanan gawat darurat ini. Yang penting ketika melakukan pelayanan ke gawat daruratan dipastikan memang itu adalah kondisi-kondisi yang memang bisa ditangani di gawat darurat. Ketika itu memang bukan kondisi yang masuk ke dalam kriteria gawat darurat, maka memang kami akan mengarahkan peserta untuk dilakukan pemeriksaan dan penata laksanaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Yang paling penting adalah dipastikan kartu JKN-nya aktif. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Salam sehat. Oke, terima kasih banyak Ibu Vira. Itulah Sobat Cerdas ya perbincangan kita dengan Ibu Vira Anggraini selaku Claim Advisor BPJS Kesehatan Cabang Gresik yang hari ini sudah memberikan kita banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru ya Bu, tentunya dengan kriteria gawat darurat yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dan Sobat Cerdas, semoga talkshow kita hari ini bisa menambah ya wawasan kamu terkait dengan kegawat daruratan yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dan tentunya Sobat Cerdas ya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya YouTube kami di Sorai Gresik. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di soraigresik.id dan juga TikTok kami di Sorai Gresik. Terima kasih Ibu Vira sudah hadir. Sama-sama, terima kasih Mbak Reina. Lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Cerdas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.